051 311 07421 dari kelas 21B. Asam secara umum merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Dalam definisi modern, asam adalah suatu zat yang dapat memberikan proton kepada zat lain atau yang disebut basa, atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Basa adalah senyawa yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida ketika dilarutkan dalam air. Basa adalah lawan dari asam, yaitu ditunjukkan untuk unsur atau senyawa kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang apabila direaksikan dengan air menghasilkan ion hidrogen atau ion hidronium. Basa adalah suatu zat yang apabila direaksikan dalam air akan menghasilkan ion hidroksida. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang memberikan proton pada zat lain. Basa adalah zat yang menerima proton dari asam. Hal ini juga dapat dinyatakan bahwa asam adalah donor proton dan basa adalah akseptor proton. Menurut Lewis, asam adalah zat yang dapat menerima sepasang elektron untuk membentuk ikatan kovalen. Basa adalah zat yang dapat memberikan sepasang elektron pada pembentukan ikatan kovalen. Stabilitas sediaan. Dalam pembuatan obat atau sediaan, kita harus mempertahankan pH masing-masing obat yang bertujuan untuk mencegah inkompatibilitas. Inkompatibilitas banyak terjadi pada obat yang memiliki pH asam basa yang nantinya akan menentukan kestabilitas suatu sediaan. Penentuan efek obat. Molekul akan menjadi kurang bermuatan atau tidak terionisasi jika berada pada suasana pH yang sama dan akan lebih bermuatan jika berada di pH yang berbeda. Semakin bermuatan, suatu molekul akan semakin sulit menembus membran. Semakin kurang bermuatan, suatu molekul akan lebih mudah menembus membran. Dapat menjadi prediktor terhadap sifat absorpsi obat. Contoh, aspirin yang bersifat asam lemah akan lebih mudah terabsorpsi di lambung atau usus. pH larutan. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh sebuah larutan. pH lebih kecil dari 7 menunjukkan keasaman, sedangkan pH yang lebih besar dari 7 menunjukkan kebasahan. pH sama dengan 7 yaitu netral. Rumus menghitung pH. pH sama dengan min log H+. Kita dapat mengetahui pH larutan asam kuatnya dengan melihat konsentrasinya 0,01 m, 0,001 m, 0,0001 m. Kita dapat mengetahui pH dengan melihat 0 dari konsentrasi tersebut. Diketahui HCl 0,01 m, Ma 0,01 m, sama dengan 10 pangkat min 2 m. A sama dengan 1, atau valensi asam dihitung dari jumlah atom H. Ditanyakan pH. Penyelesaian H+ sama dengan Ma dikali A, sama dengan 10 pangkat min 2M dikali 1, sama dengan 10 pangkat 2M. pH sama dengan min log H+, min log 10 pangkat min 2 sama dengan 2. Jadi pH-nya adalah 2. Larutan penyangga atau disebut juga larutan buffer atau dapar adalah larutan yang mempunyai suatu sistem untuk mempertahankan pH dari pengaruh penambahan asam, basa, atau pengenceran. Di dalam larutan penyangga ada semacam zat terlarut yang berfungsi sebagai penjaga pH yang dinamakan penyangga. Jika kita akan mengubah pH larutan penyangga menjadi asam, maka komponen penyangga yang bersifat basa akan mempertahankannya. Sebaliknya, komponen penyangga yang bersifat asam akan bertugas mempertahankan pH agar larutan penyangga tidak menjadi basa. pKa merupakan salah satu parameter elektronik. pKa adalah harga negatif logaritma tetapan ionisasi asam. Ka sendiri merupakan tetapan keasaman
untuk asam yang bermuatan atau tidak bermuatan, sedangkan Kb adalah tetapan kebasahan. Tetapan tersebut menunjukkan proporsi spesies atau bentuk senyawa untuk setiap pH tertentu. Perubahan pH dapat mengakibatkan perubahan persentase senyawa terionisasi atau derajat ionisasi. Faktor-faktor seperti suasana pH, pKa, derajat ionisasi, dan sifat kelarutan obat dalam lemak atau air dapat mempengaruhi penembusan obat melewati membran biologis. Obat dalam bentuk molekuler lebih mudah larut dalam lemak dan mudah berdifusi melalui membran biologis, sehingga kemungkinan jumlah obat yang akan berinteraksi dengan reseptor menjadi lebih banyak. Nilai pKa senyawa dapat ditentukan dengan metode titrasi asam basa, titrasi potensiometri, atau metode spektrofotometri. Penentuan pKa dengan metode spektrofotometri dilakukan dengan penentuan secara langsung rasio spesies atau bentuk molekuler terhadap spesies ionik dalam satu seri larutan datar yang nilai pH-nya sudah diukur. Untuk tujuan tersebut, maka harus dibuat spektrum bentuk molekuler dan bentuk ionik dari suatu senyawa dengan cara mengatur pH datar agar seluruh senyawa dalam bentuk molekuler atau seluruhnya berada dalam bentuk ionik. Contoh soal perhitungan larutan datar. Buatlah perhitungan konsentrasi garam dan asam yang diperlukan untuk pembuatan larutan datar dengan pH 7,0, konsentrasi 0,02, volume 250 ml, dan kekuatan ionik 0,04 m. Diketahui dari pencampuran asam dan garam tersebut, pH yang didapat adalah 6,8. Hitunglah NaCl yang perlu ditambahkan untuk mencapai kekuatan 0,04 m. Yang pertama yaitu menghitung perbandingan asam lemah dan garam. Menentukan pKa dapat dilihat dari tabel berikut. pKa yang mendekati pH 7,0 pada asam fosfat adalah pKa dengan nilai 7,21. Untuk menghitung perbandingan asam lemah dan garam, Henderson-Hasselbalch. Dari perhitungan diperoleh perbandingan yaitu 0,6165. Tahap selanjutnya yaitu menghitung penimbangan natrium fosfat dan asam fosfat jika konsentrasinya 0,02. Diperoleh 0,02 m sama dengan 1,6165 asam fosfat. Untuk asam fosfatnya sendiri yaitu 0,02 dibagi 1,6165 diperoleh hasil 0,0123. Kemudian natrium fosfat yaitu 0,02 dikurang 0,0123 diperoleh hasil 0,0077 m. Untuk menghitung jumlah asam fosfat, digunakan rumus asam fosfat dikali volume larutan datar dikali berat molekul asam fosfat, diperoleh hasil 0,3016 gram. Kemudian untuk natrium fosfat digunakan rumus yang sama. Diperoleh hasilnya yaitu 0,3157 gram. Perhitungan kekuatan ionik dari buffer. Pada soal diketahui dari pencampuran asam dan garam tersebut, pH yang didapat adalah 6,8, yaitu Ka2 pada asam fosfat dengan nilai 6,2 dikali 10 pangkat min 8. Untuk natrium fosfat, hasil perhitungannya yaitu 0,0077. NaCl yang perlu ditambahkan untuk mendapatkan kekuatan ionik 0,04,
Yang pertama dihitung yaitu 0,04 dikurang 0,0077 menghasilkan 0,0323. Kemudian dengan jumlah NaCl dalam gram dihitung dengan cara NaCl dikali volume larutan datar dikali berat molekul NaCl menghasilkan 0,4723 gram.